Selamat sore Pak Irwan yang saya hormati sebagai pengampu dosen mata kuliah metode penulisan ilmiah. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan atau Studi Kasus pada PT Kembang Jaya Sriwijaya. Sebelum memulai lebih lanjut, saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Octavianus Chandra dengan NPM 1923240038. Baiklah, untuk pertama-tama saya akan menjelaskan abstrak. PT Kembang Jaya Sriwijaya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang perlebahan atau madu untuk berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, yang berdiri pada tahun 1998. Perusahaan PT Kembang Jaya Sriwijaya sendiri memiliki produk yang sangat bervariasi, mulai dari madu kids yang dibuat untuk anak 4-10 tahun maupun Royal Jelly yang dibuat untuk menargetkan pasar orang dewasa. Sistem penjualannya pun pada PT Kembang Jaya Sriwijaya sendiri masih menggunakan sistem manual yang membuat kurang efisien dalam mengelola data sistem yang belum selaras antara pihak manajemen dan pihak pabrik. Dalam pengumpulan data penjualan, juga masih menggunakan kwitansi penjualan yang nanti masih harus dicatat dengan menggunakan Microsoft Excel. Dan juga untuk menampilkan laporan penjualan memakan waktu yang cukup lama, yaitu sekitar 4-7 hari dalam penyajiannya. Dengan memakai sistem tersebut, tentu kegiatan belum dapat berjalan secara lebih optimal. Sangat sering terjadi pencatatan data yang berulang serta penyajian laporan yang masih terlambat, sehingga belum memungkinkan untuk disajikan setiap waktu. Oleh sebab itu, tujuan rancang bangun sistem penjualan ini dibuat adalah untuk menciptakan sebuah aplikasi penjualan yang sanggup mengelola data penjualan untuk mengganti sistem yang lama karena masih berjalan secara manual dan tidak efisien, agar dapat memudahkan admin dalam menjalankan pengolahan data penjualan serta dapat lebih memudahkan perusahaan dalam menyediakan laporan langsung kepada atasan, serta dapat menyajikan laporan kapanpun atasan memintanya. Dalam hal ini, metode pengembangan yang digunakan yaitu RAD atau Rapid Application Development, dengan mengarah ke objek dan memakai tools UML atau Unified Modeling Lake. Dan diagram yang dipakai adalah Activity Diagram, Use Case Diagram, Class Diagram, Squad Diagram, serta Development Diagram. Dalam penelitian ini menghasilkan aplikasi penjualan berbasis PHP dan MySQL dengan user admin staff inventory, sales, dan manajer marketing. Sistem tersebut juga dapat menjadi solusi untuk mengefisiensi waktu pencatatan penjualan serta pembuatan laporan penjualan. Baiklah, next-nya saya akan menjelaskan latar belakang. Berkembangnya komputer dan teknologi informasi telah sangat memberikan dampak yang cukup besar kepada perusahaan dan manajer. Sistem informasi dipercaya oleh banyak orang dapat memberikan kontribusi terhadap kebutuhan untuk membangun keunggulan kompetitif dan dengan biaya yang rendah, kualitas yang lebih bagus, serta peningkatan layanan kepada konsumen. Informasi adalah tombak pengawasan manajer jika efektivitas pengawasan menjadi yang utama. Maka pada setiap sistem pengawasan, wajib memberikan informasi yang benar pada waktu dan orang yang benar. Oleh karena itu, efektivitas kerja para manajer sangat memerlukan support atau bantuan dari sistem dan teknologi informasi yang baik. Baiklah, ya permasalahan pada studi kasus PT Kembang Jaya ini adalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan beberapa identifikasi permasalahan untuk dibahas, yaitu yang pertama adalah dalam pengumpulan laporan penjualan sering terjadi inputan yang berulang dan juga masih menggunakan cara yang manual, yaitu dalam pengumpulan laporan masih memakai kwitansi penjualan dan masih harus dicatat secara manual menggunakan Microsoft Excel. Lalu dalam penyajian laporan masih terkendala waktu, di mana laporan baru bisa disediakan dalam waktu 4-7 hari waktu kerja. Ruang lingkupnya adalah penelitian ini dibatasi dengan ruang lingkup agar menjaga konsistensi tujuan dari perancangan sistem, sehingga masalah yang dihadapi tidak melebar dan pembahasan menjadi lebih fokus. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah sesuai permasalahan, maka tujuan dilakukan penelitian ini. Yang pertama adalah tujuannya adalah membangun sistem informasi penjualan pada PT Kembang Jaya Sriwijaya
agar dapat membantu manajemen perusahaan dalam menyediakan dan mengelola data pada penjualan produk serta dapat mempercepat hasil laporan penjualan untuk manajer. Dan manfaatnya adalah membangun perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengelola penjualan pada PT Kembang Joyo Sriwijaya, terutama untuk sistem penjualannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematika penulisannya. Untuk sistematika penulisan ini sendiri terdiri dari 3 bab. Yang akan diuraikan masing-masing bab adalah bab 1 pendahuluan yang berisi penjelasan dari permasalahan dan kebutuhan pengguna yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, serta tujuan manfaat. Dan yang bab kedua adalah landasan teori. Bab ini menjelaskan tentang analisis yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Bab 3 sendiri tentang metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk menyelesaikan kasus pendataan dan pengaplikasian sistem informasi pada perusahaan PT Kembang Joyo Sriwijaya. Landasan teori di sini yaitu landasan teori, tinjauan pustaka, objek penelitian. Pada proposal ini saya membahas tentang perancangan sebuah sistem informasi penjualan yang saya ambil dari beberapa referensi yang pernah dilakukan oleh Partono, yang membahas rancang bangun sistem informasi penjualan berbasis website oleh Solihin, dan yang membahas rancang bangun sistem informasi penjualan, pembelian, dan persediaan suku cadang pada bengkel 3 Putra Motor Garut, dan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi, Bahri, dan Handayani. Yang pertama adalah landasan teori metode yang diusulkan. Metode yang diusulkan untuk mengatasi masalah yang ada yaitu dengan menggunakan metode pengembangan yang digunakan yaitu RAD, Rapid Application Development. Karena dapat penghematan waktu yang dalam keseluruhan fase proyek dapat dicapai serta RAD juga dapat mengurangi seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan biaya proyek dan sumber daya manusia. Serta RAD juga sangat membantu pengembangan aplikasi yang berfokus pada penyelesaian proyek. Berikut adalah penelitian terkait. Di hipotesis kesimpulan yang didapat bahwa dengan adanya sistem informasi yang pada awalnya terjadi banyak kesulitan dan sistem yang masih manual. Setelah dipakainya sistem informasi, semua masalah dapat teratasi dengan lebih efisien. Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah sudut pandang customer, dapat lebih memudahkan customer dalam melakukan transaksi serta mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah sudut pandang dari finansial. Pelayanan yang diberikan dapat lebih efisien, efektif, dan ekonomis. Berikut adalah metode penelitian yang kita gunakan. Ada identifikasi masalah, survei, metode yang diusulkan, uji metode, maupun hasil. Berikut adalah gambar data survei tabel dari pengumpulan data yang dilakukan kepada 5 customer acak yang pernah membeli madu Kembang Joyo di outlet. Metode yang diusulkan sendiri, yang pertama ada kuesioner. Kuesioner ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan tertulis mengenai indikator terkait. Dan yang kedua adalah dokumentasi. Metode dokumentasi ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat, mempelajari, menganalisa dokumen yang relevan yang telah didapat dan dikumpulkan. Pengujian metode sendiri pada tahap pengujian ini dilakukan dengan cara black box testing. Cara pengujian ini dapat dilakukan dengan cara menjalankan sistem informasi penjualan dan juga melihat output apakah sudah sesuai dengan hasil yang diinginkan. Evaluasi dan validasi hasil. Seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya saja. Teknik pengujian black box memiliki fokus pada domain informasi dari perangkat serta dapat memilih subset tes yang tentu saja secara efektif dan efisien dalam menemukan cacat. Baiklah, Pak Irwan yang saya hormati, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kekeliruan, mohon maaf. Terima kasih.